Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat dan selalu ceria. Oh iya teman-teman, perkenalkan saya Fatimah Nurul Iza dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Teman-teman, kali ini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Kura-kura yang Mungil. Di sebuah hutan belantara, hiduplah seekor kura-kura mungil yang bernasib malang. Ia tinggal sebatang kara karena kedua orang tuanya telah meninggal akibat bencana longsor 2 tahun yang lalu. Setiap hari, tepatnya waktu sore, ia menjenguk ke kuburan orang tuanya yang ia buat sendiri di belakang rumahnya. Oh, malangnya kura-kura itu. Kasihan ya teman-teman. Saat kura-kura berjalan mencari bunga untuk diberikan ke makam kedua orang tuanya, tiba-tiba sang kura-kura dikejutkan oleh kedatangan tupai. Sombong sekali kau, wahai kura-kura pendek. Sang tupai tertawa melihat tubuh kura-kura yang kecil dan berjalan teramat lambat bagai mengucilkan dan mengejek kura-kura itu. Aku tidak ada waktu untuk melayani ocehanmu yang tidak berguna itu, tupai, sahut si kura-kura. Kemudian tupai berkata, kenapa? Kau pasti iri denganku yang bisa berjalan ke sana kemari dengan cepat dan tidak lambat sepertimu. Aku tidak pernah iri dengan siapapun, karena ibuku selalu mengajarkanku untuk selalu bersyukur dengan apapun yang diberikan Tuhan, sahut si kura-kura. Bersyukur saja tidak bisa membuat kakimu panjang, hahaha. Kura-kura mulai merasa sedih karena ucapan tupai yang sangat menohok itu. Aku mau pergi dulu ya, terima kasih. Sang kura-kura pun pergi tanpa mendapatkan jawaban dari tupai dan langsung meninggalkannya. Setelah mendengarkan celotehan tupai yang jahat itu, kura-kura berdiam diri di tepi sungai sambil merenungkan perkataan tupai. Bahwa memang benar, mengapa ia berbeda dan mengapa ia harus memiliki kaki kecil yang membuatnya lambat berjalan, sehingga tidak seperti hewan yang lainnya. Kemana dia akan mengadu saat sedang terpuruk karena ia hanya hidup sebatang kara? Dia sudah lupa, tujuan ia ke sini adalah untuk mencari bunga yang akan dihadiahkan kepada kedua orang tuanya di kuburan. Namun, hari telah mulai memasuki malam. Ia sudah tidak bisa mendapatkan bunga tersebut. Dengan wajah masamnya, ia menangis sesenggukan di tepi sungai dan selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kecerobohannya itu. Tiba-tiba, saat kura-kura sedang menangis hebat, datanglah seekor kancil dan bertanya kepada kura-kura, "Mengapa wajahmu terlihat sangat murung, wahai kura-kura mungil?" Aku sangat menyesali perbuatan cerobohku yang pasti membuat kedua orang tuaku menangis di dalam kuburnya. Bagaimana caranya kau tahu jika orang tuamu menangis? Sahut si kancil. Ibuku semua sewaktu hidup pernah berkata, ia akan senang jika diberikan bunga olehku. Kura-kura. Kancil mencoba menenangkan kura-kura dengan berkata, tapi bukan berarti dia akan menangis kan? Bukan hanya bunga yang orang tuamu inginkan, wahai kura-kura, melainkan untayan doa. Apakah masih ada waktu untukku ke malam hari ini? Karena hari sudah menjelang malam. Tidak ada kata terlambat. Kau harus datang ke makam orang tuamu sekarang juga. Baiklah, terima kasih kancil atas saranmu. Aku pergi dulu ya. Setelah kura-kura meninggalkan sang kancil, ia bergegas menuju ke pemakaman orang tuanya. Sampai di sana, ia merintih meminta maaf kepada almarhum orang tuanya karena ceroboh dan takut mengecewakan orang tuanya. Ia pun mencurahkan isi hatinya karena sebab itu juga ia menjadi ceroboh. Ia meluapkan segala isi hatinya ke makam kedua orang tuanya sambil menangis sesenggukan.
Ayo, Bunda, mengapa aku terlahir tidak seperti hewan lainnya? Mengapa aku memiliki kaki yang teramat kecil? Kata si kura-kura tersebut. Saat ia sedang menangis, tiba-tiba ada suara singa di belakang tubuh kura-kura. Ia takut akan diserang dan akhirnya ia pasrah dan siap untuk diterkam. Namun sebelum kura-kura tersebut diterkam, si singa berkata kepadanya, "Jangan takut denganku, hai kura-kura yang lucu. Bagaimana aku tidak takut jika kau akan melahapku? Aku adalah singa yang baik. Aku datang karena tidak tega melihatmu menangis sendiri dan memikul beban," katanya. Tanpa berkata-kata, sang singa langsung memeluk tubuh kura-kura mungil dengan sangat tulus, sehingga kura-kura pun bisa merasakan ketulusannya. Namun, kura-kura berpikir, mengapa sang singa memberikan pelukannya begitu tulus, bahkan tanpa ada hubungan darah sedikit pun. Kemudian, ia dan singa itu pun juga tidak pernah mengenal satu sama lain. Akhirnya, dengan rasa penasaran yang tinggi, kura-kura memberanikan diri untuk bertanya, siapakah singa itu sebenarnya? "Siapa sebenarnya kau, wahai singa? Dan mengapa kau begitu baik denganku?" "Aku adalah singa yang akan membuat hidupmu tidak merasa sendiri lagi, karena aku ingin membalas jasa kedua orang tuamu padaku," ucap sang singa. "Apa yang dilakukan orang tuaku dulu, wahai singa?" Kura-kura berkata kepada singa apa yang telah orang tuanya lakukan kepadanya. Sang singa pun menjawab pertanyaan kura-kura dengan menceritakan semuanya, bahwa ternyata kedua orang tuanya pernah menolong singa saat ia sedang dalam kesusahan. Setelah bercerita, hari pun mulai menjelang malam. Setelah singa bercerita tentang masa lalunya, sang singa mengajak kura-kura untuk tinggal bersamanya di gua dekat kerajaan hutan. Awalnya kura-kura menolak karena ia merasa takut dan tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Ia berpikir pasti tidak ada yang suka jika ada hewan kecil seperti dia memasuki kawasan sang singa tersebut. Namun, sang singa meyakinkan dan menjamin jika ada yang berani denganmu, maka dia akan berurusan dengan singa yang ganas. Saat perjalanan menuju gua, kura-kura dan singa bertemu dengan tupai. Tupai tersebut pernah menghina kura-kura. Tupai mulai mencoba mengganggu kura-kura lagi dengan selalu mengejek kura-kura sebagai hewan lemah dan hewan yang lambat berjalan. Namun dengan tekadnya, kura-kura tidak akan terpengaruh dengan ejekan tupai tersebut. Ia akan selalu ingat bahwa sakit hati dapat menjalar menjadi kecerobohan yang membuat ia kesusahan sendiri. Tupai tidak berhenti mengejek kura-kura, bahkan telah diacuhkan sekalipun. Saat kura-kura mulai termenung atas ejekan tupai, tiba-tiba saja singa yang ganas datang menghampiri dan langsung menghakimi tupai, dan mulai menyerang tupai untuk tidak mengejek kura-kura lagi, teman-teman. Tupai pun kewalahan mengelak serangan yang diberikan singa yang ganas tersebut. Tupai hampir saja tewas di tangan singa lapar dan ganas itu. Namun, tiba-tiba saja sang kura-kura melerai dengan cara memohon kepada sang singa untuk melepaskan cengkeraman mautnya yang telah membahayakan tupai yang telah mengejeknya itu. Sang singa pun menuruti permintaan kura-kura untuk melepaskan cengkeramannya kepada tupai jahat itu dengan perasaan yang sedikit kecewa. Namun karena luka cakar yang ia berikan kepada tupai belum sebanding dengan luka hati yang sama ingin dirasakan oleh kura-kura yang mungil itu. Saat tupai mulai sadar akan kebaikan kura-kura, ia memohon maaf kepada kura-kura karena telah mengganggu sekaligus berterima kasih atas bantuannya untuk memohon melepaskan serangan singa ganas tersebut. "Aku sudah menyesal, wahai kura-kura. Aku ingin meminta maaf kepadamu atas apa yang telah aku perbuat." "Aku sudah memaafkanmu, tupai. Namun jangan pernah kau ulangi lagi, apalagi jika menyangkut kedua orang tuaku." Mereka pun akhirnya berdamai untuk tidak saling mengejek dan memulai kerjasama yang baik.
Mereka semua hidup bahagia dan damai tanpa ada rasa dendam maupun saling membenci.